Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kuliah online kali ini, kami akan mempresentasikan hasil resum jurnal kelompok kami yang berjudul Kelembagaan Petani, Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. Penulisnya adalah Sabja Anantanyu, staf pengajar program studi agribisnis Fakultas Pertanian UNS ASI. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya sendiri Siti Winifah dan teman saya Wanda Hamidah. Identifikasi masalah dan tujuan. Kenyataan menunjukkan bahwa program-program pembangunan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil secara individu yang jumlahnya sangat banyak. Situasi ekonomi yang ada, infrastruktur, serta kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah seringkali mendorong petani-petani dengan lahan sempit dan buruh tani terdesak ke arah marginalisasi secara ekonomi dan sosial. Selain penguasaan atas lahan pertanian yang sempit, nilai tukar pertanian yang rendah, kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani semakin mendorong terpuruknya petani ke dalam kemiskinan. Terkait dengan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk memaparkan 3 hal, yaitu yang pertama, urgensi eksistensi kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Yang kedua, kemandirian petani dan strategi dalam pengembangan kelembagaan petani, sehingga mampu menjadi sarana untuk mewujudkan petani yang mandiri. Arti penting kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian. Yang pertama, tugas dalam organisasi adalah untuk memediasi masyarakat dan negara. Yang kedua, tugas sumber daya mencakup mobilisasi sumber daya lokal seperti tenaga kerja, modal, material, dan informasi, dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat. Yang ketiga, tugas pelayanan mungkin mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal, dan tugas antar organisasi memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar oleh Esman dan Upov dalam Garkovich 1989. Kemandirian petani melalui kelembagaan petani. Verhagen 1996 mengemukakan bahwa kemandirian atau self-reliance adalah suatu suasana atau kondisi tertentu yang membuat seseorang individu atau sekelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan individu atau kelompok. Kemandirian petani menurut Sujiyanto 2004 meliputi A. Kemandirian material, artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam yang mereka miliki sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain atau tergantung dari luar. Yang B. Kemandirian intelektual, artinya memiliki kapasitas untuk mengkritisi dan mengemukakan pendapat tanpa dibayangi oleh rasa takut atau tekanan dari pihak lain. Yang C. Kemandirian pembinaan, artinya memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri sendiri melalui proses belajar tanpa harus tergantung pihak luar. Dan yang terakhir adalah sebagai manusia yang interdependensi, artinya dalam melaksanakan kegiatannya selalu terdapat saling ketergantungan dengan manusia lain di dalam masyarakatnya sebagai suatu sistem sosial. Pemahaman tentang pemberdayaan petani adalah suatu strategi yang menitikberatkan pada bagaimana memberikan peran yang proporsional agar para petani ini dapat berperan secara aktif dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Untuk upaya tersebut diperlukan proses pendidikan untuk mengubah sikap petani dan untuk membangkitkan kegairahan dan hasrat serta kepercayaan akan kemampuan sendiri, dapat meningkatkan kemampuan swadaya atau self-help perorangan dan kelompok untuk memperbaiki nasib sendiri. Claude dan Zamor 1985. Strategi pembangunan pertanian memerlukan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pengelolaannya karena berbagai pertimbangan, yaitu yang pertama meningkatkan integrasi, yang kedua meningkatkan hasil dan merangsang penerimaan yang lebih besar terhadap kriteria hasil,
Yang ketiga, membantu menghadapi permasalahan nyata dari kesenjangan tanggapan terhadap perasaan, kebutuhan, masalah, dan pandangan komunitas lokal. Yang keempat, membawa kualitas hasil atau output lebih tinggi dan berkualitas. Yang kelima, meningkatkan jumlah dan ketepatan informasi. Dan yang keenam, memberikan operasi yang lebih ekonomis dengan penggunaan lebih banyak sumber daya manusia lokal dan membatasi transportasi dan manajemen yang mahal. Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan petani. Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembangunan atau pengembangan kelembagaan seyogyanya dapat menjadikan kelembagaan menjadi bagian penting dalam kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha taninya. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi-inovasi, yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. Kapasitas kelembagaan petani menurut Anantanyo 2009. Yang pertama, tujuan kelembagaan kelompok petani tercapai, artinya adanya kejelasan tujuan, adanya kesesuaian tujuan dengan kebutuhan anggota, dan tingkat pemenuhan kebutuhan anggota oleh kelembagaan tinggi. Yang kedua, fungsi dan peran kelembagaan berjalan, meliputi adanya kemampuan memperoleh, mengatur, memelihara, dan mengarahkan informasi, tenaga kerja, modal, dan material, serta kemampuan mengelola konflik. Yang ketiga, adanya keinovatifan kelembagaan. Yang keempat, keberlanjutan kelembagaan meliputi sentimen anggota baik, kesadaran anggota tinggi, kekompakan anggota terjadi, kepercayaan anggota besar, tersedia bantuan luar, pola komunikasi antar anggota dua arah, dan adanya kerjasama dengan pihak lain. Mengembangkan kapasitas kelembagaan petani adalah tugas pemerintah melalui Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mendeskripsikan tugas tersebut dalam pasal 11 ayat 1 huruf C, yaitu memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah. Dan pasal 13 ayat 1 huruf E, yaitu menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Penutup. Kelembagaan petani harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan petani. Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, terutama pemerintah, adalah yang pertama, meningkatkan kapasitas para penyuluh lapangan. Yang kedua, menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Dan yang ketiga, memperkuat kelembagaan penyuluhan. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini menurut kami adalah yang pertama, kelebihannya adalah isi jurnalnya tidak membuat pembaca bosan untuk membacanya. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Sedangkan untuk kekurangannya, dalam jurnal ini tidak disebutkan metodologi yang digunakan dan data yang digunakan kurang lengkap. Saran dari kami untuk jurnal ini adalah mungkin di dalam jurnal ini bisa ditambahkan dengan studi-studi kasus tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.